Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, amin. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 28 Juni tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Dari pembacaan Alkitab, 1 hari 1 pasal dari bacaan 6 hari bersama kitab Efesus. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab Efesus, tepatnya Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal. Tuhan akan terus memberkati saudara. Terlebih setelah 6 hari kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya, dan tentunya kita akan semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan siap untuk terus-menerus diberkati Tuhan. Amin. Nantikan pada besok hari kita akan melanjutkan kitab Filipi, di mana Tuhan akan juga bicara kepada kita lewat kitab ini. Setialah terus kepada Tuhan. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab Efesus adalah keluarga yang siap diberkati Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saudara, dari pembacaan kita hari ini kita mendapati bahwa adanya relasi anak orang tua dibahas oleh Rasul Paulus secara singkat. Kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah taat. Ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya merupakan bagian dari komitmen seorang Kristen. Ada 3 alasan mengapa seorang anak Kristen harus menaati orang tuanya. Yang pertama, karena merupakan suatu kewajaran atau hal yang alamiah. Karena haruslah demikian. Perintah menaati orang tua adalah wahyu umum dan hukum kewajaran yang ditulis oleh Allah di hati nurani semua manusia, apapun agamanya. Yang kedua, karena merupakan perintah Tuhan. Perintah hormatilah ayah dan ibumu adalah perintah pertama di bagian kedua dari 10 perintah Allah yang membicarakan kewajiban seseorang terhadap sesamanya manusia. Yang ketiga, karena berisi janji, yaitu janji bahagia dan panjang umur di bumi. Berkat Tuhan bukan hanya berkat rohani di sorga, tetapi juga berkat jasmani di bumi. Saudara, ada pembacaan kita hari ini, kita mendapati berkat Tuhan bukan hanya berkat rohani di sorga, tetapi juga berkat jasmani yang dinyatakan Tuhan atas hidup kita selama di bumi. Amin. Setiap ayah juga diperingatkan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Otoritas seorang ayah bukanlah otoritas tanpa batas. Dalam diri setiap anak ada kepribadian yang harus dihormati, betul? Sikap merendahkan, sikap menyindir, dan ejekan akan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Demikian juga disiplin keras yang berlebihan, tuntutan yang tidak masuk akal, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, sikap suka membanding-bandingkan dengan anak lain, dan semua bentuk ketidakpekaan akan kebutuhan dan perasaan anak akan membangkitkan amarah dalam hati anak. Larangan atau nasihat yang bersifat negatif itu dilengkapi dengan nasihat yang bersifat positif, yaitu bahwa para ayah Kristen diperintahkan untuk mendidik anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Rasul Paulus menginginkan agar para ayah Kristen menjadi pribadi yang lembut, pendidik yang sabar, dan senjata utamanya adalah ajaran dan nasihat yang menolong anak itu mengenal Tuhan Yesus dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, mari lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kita kembali untuk saling mengasihi, tugas orang tua terhadap anak, kewajiban anak terhadap orang tua. Hiduplah di dalam ketaatan, hiduplah di dalam kasih. Maka dengan demikian berkat Tuhan mengalir atas keluarga kita. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Orang tua, didik, awasi, ajar anak-anak kita untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhirnya, ketika ada hubungan yang baik antara orang tua dan anak, anak dengan orang tua, maka berkat Tuhan akan mengalir sangat deras. Sebab demikianlah janji firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil, amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.